Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amah wa ikafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa qala aidan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Bapak pengurus masjid serta perangkatnya, dan Bapak RW, RT serta perangkatnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang alhamdulillah masih bersemangat untuk hadir di majelis Ramadan ini dan masih bersemangat untuk mengikuti semua kegiatan kita Ramadan. Mudah-mudahan semangat itu dimulai dengan rasa iman yang Allah berikan di hati kita dan di hati anak-anak kita. Adalah kita ini telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 2 bulan Bapak dan Ibu. Tak putus-putus doa itu. Hampir setiap salat, mulai dari Rajab sampai Sya'ban, doa yang tak putus-putus. Bahkan imam masjid pun berdoa ini tak henti-hentinya, 5 waktu pun berdoa, minta disampaikan ke Ramadan ini. Apa doanya? Allahumma barik lana, bukan Allahumma lakasumtu, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Begitu masuk Ramadan, ingat tak kita bahwa kita pernah berdoa? Terkenang tak lagi doa itu? Lalu masuk kita Ramadan ini, ngapa? Apa yang harus kita buat? Memang ada apa dengan doa itu? Dah sampai Ramadan memang ada apa dia? Cuma ramai-ramai saja, cuma bersemangat-semangat saja. Apa yang kita harapkan kalau dah masuk Ramadan, Bapak? Pernah tak terpikir kita bahwa kita adalah sekian banyak manusia yang Allah kabulkan doanya, dan sekian banyak pula yang tak sampai pada Ramadan ini. Mereka dipanggil lewat masjid, lewat musala, bahwa dengan panggilan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tak sampai mereka Ramadan. Lalu bertanya kita, kenapa Allah sampai ke kita Ramadan? Jawabnya adalah karena Allah masih sayang kepada kita. Sayang dia. Kenapa sayang? Sayangnya suruh dia meminta kepada kita ini supaya terampuni dosa, supaya kita minta ampun dosa. Allah sediakan Ramadan ini Bapak dan Ibu bukan sesuatu yang sia-sia. Allah muliakan Ramadan ini dengan kemuliaannya. Nabi menyebut, ya ayuhan nas, hei manusia, atakumur Ramadan, datang pada kamu bulan Ramadan itu, syahrul azim mubarak, yaitu bulan yang agung dan penuh keberkahan. Agung, siapa menyebut agung itu? Allah.
Jadi sesuatu yang Allah muliakan, apabila kita bersemangat masuk Ramadan ini, kita muliakan Ramadan, pasti dan pasti kita akan dimuliakan. Memuliakan Ramadan, kita akan dimuliakan Allah SWT. Pasti apabila kita memuliakan sesuatu, maka kita akan dimuliakan. Kita memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan sering berselawat padanya, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat aja menghormati Nabi. Karena begitu mulianya Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Orang beriman, hormati Nabi kamu itu. Hormati ya. Insyaallah kamu akan mulia. Dimuliakan di dunia, dimuliakan alam barzakh, dimuliakan di akhirat. Maka muliakan Ramadan seperti itu juga. Tetapi sebaliknya, apabila kita begitu masuk Ramadan, lalu tak terfikirkan kita bahwa Allah sayang pada kita, dan lalu kita abaikan Ramadan ini, kita anggap dia biasa-biasa saja, lalu kita tidak melaksanakan apa-apa seruan dalam Ramadan itu, di sanalah dimulainya kemurkaan Allah kepada kita. Murka Allah apabila kita tak muliakan Ramadan ini. Bagaimana tidak memuliakan Ramadan? Yaitu dengan mengabaikan hak-hak Ramadan. Tidak berpuasa di dalamnya, buka rumah makan, merokok sana sini di hadapan umum, rumah makan yang tidak lagi bertutup, dan orang yang menjual makanan di jalan-jalan di siang hari Ramadan. Ketahuilah mereka telah melakukan kemaksiatan yang besar, dan Allah sangat dendam kepada orang seperti ini. Dendam Allah. Mengabaikan Ramadan itu didendam oleh Allah. Pertama, hadis yang masyhur itu, barang siapa yang tidak berpuasa, sengaja berbuka di bulan Ramadan, tidak ada uzur padanya, maka dia tidak bisa mengganti Ramadan ini walaupun dia berpuasa sepanjang tahun. Begitu murkanya Allah. Kemudian hadis lain adalah Rasulullah pernah bermimpi, dan mimpi Rasulullah ada benar, bahwa beliau dibawa oleh dua malaikat ke suatu bukit. Lalu di bukit itu beliau mendengar petikan-petikan orang yang menjerit. Lalu ditanya oleh Rasulullah kepada orang yang membawa tadi, siapakah mereka yang memekik dan menjerit itu? Maka Nabi dibawalah ke tempat orang yang memekik menjerit itu. Lalu dilihat oleh Rasulullah di dalam suatu lembah di sebalik bukit itu orang yang disiksa. Siksanya sedikitkah dia? Tidak. Siksanya berat sekali. Dan kalau kita hitung-hitung mungkin tak masuk oleh akal kita. Siksanya adalah diangkat kaki seseorang itu, lalu ditariklah urat yang ada di betisnya, kedua betisnya, digantunglah dari urat betisnya itu di tali-tali atau cangkokan yang ada di neraka itu, digantung dia dengan uratnya sendiri. Kemudian digantung juga lewat mulutnya, yaitu rahangnya. Di rahang ini tempat menggantung cangkokan, dia digantung di rahangnya, digantung di kakinya. Bayangkan itu, sehingga darahnya mengucur dari kaki sampai ke rahang itu. Lalu Nabi bertanya, lalu sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang sengaja berbuka pada siang hari Ramadan, tanpa uzur. Berbuka, mereka berbuka, bukan orang yang tidak puasa, tapi berbuka. Dia berpuasa tapi berbuka. Begitu siksanya. Apalagi kalau tak puasa sama sekali. 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu, 2 minggu tak puasa. Sampailah nanti akhir Ramadan tambah lagi, karena begitu sibuknya dengan urusan lebaran. Maka kita isilah Ramadan ini dengan sesuatu yang merupakan di antara kebencian Allah
pada orang-orang berpuasa. Kita ada puasa ini, tapi Allah benci pada kita adalah mubazir dan israf. Ada tabzir, ada israf. Mubazir orangnya, tabzir perbuatannya itu. Musrifun orangnya, israf perbuatannya itu. Apakah sama antara mubazir dan israf? Mubazir dan musraf atau musrifun. Kalau di bayang kita menganggap sama, Pak ya. Sama-sama hambur-hambur harta gitu. Sama-sama berlebihan ya. Israf dan tabzir. Ayat tentang ini Allah sebutkan di 2 surat. Yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Yang pertama terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Adam, hei anak Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian tercantik kamu itu setiap kamu masuk masjid. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Wala tusrifu, jangan israf, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia Allah tak suka kepada orang-orang yang israf, orang berlebihan. Kemudian di surah Bani Israel atau surah Al-Isra di ayat 27 Allah menyebutkan surah Bani Israel ayat 7 tentang mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir, orang mubazir itu adalah mereka kawannya syaitan. Wa kana syaitan li rabbih kafura. Dan adalah syaitan itu terhadap Tuhannya membangkang ya, atau kafir. Ini ayat berbeda pada minggu tentang mubazir dan israf. Apa itu tabzir? Apa itu israf? Israf adalah menggunakan sesuatu secara berlebihan sesuai dengan tempatnya. Mereka menggunakan sesuatu secara berlebihan memang pada tempatnya. Sementara yang namanya mubazir, mereka menggunakan sesuatu, memakai sesuatu, mempakai sesuatu, tapi tidak pada tempatnya. Mungkin masih bingung ya? Israf itu ini sering kita lakukan di bulan puasa. Mungkin mubazir kurang lah, tapi yang sering israf, memakai sesuatu secara berlebihan. Dan kita memakainya itu secara berlebihan dan kita tak perlu dengan apa membiarkannya yang berlebih itu tak terpakai. Itu bahasa yang mudahnya. Misalnya contoh ringan adalah israf di saat kita mengambil air wudhu itu. Di sana Nabi mewanti-wanti, Rasulullah mewanti-wanti. Ada orang berwudhu tapi diikuti oleh syaitan. Sampai wudhunya pun tak sempurna. Lalu diikuti setelah itu dia solatnya pun tak sempurna. Apa sebab? Mulai dari wudhu dia telah melakukan perbuatan syaitan. Wudhu dengan israf. Dia ini berlebih-lebih pakai air. Dia perlu tak dengan air itu? Perlu kan? Kita wudhu itu perlu air. Tetapi begitu kita menyingsingkan dengan baju, melipat kaki, melipat kain, kita telah buka keran itu lebar-lebar, Pak. Kita telah buka keran itu, biarkan air mengalir deras, lalu kita tak memanfaatkan air itu. Belum kita wudhu, kita telah buka keran itu. Seperti anak-anak berwudhu lah, ya. Berwudhu, kita buka keran lebar-lebar, lalu kita biarkan dia. Itu israf namanya. Di situ setan masuk. Kalau kita berwudhu, maka di saat itu setan telah masuk ke dalam suasana wudhu kita. Lalu setelah itu dia masuk ke dalam jari-jari kita, masuk ke bagian kepala kita, telinga kita, lalu kita bawa sholat setelah itu. Maka sholatnya sudah pasti tak akan baik. Setan telah mengikuti. Kita amal baik ini,
Tapi awalnya kita telah melakukan perbuatan maksiat dengan melakukan israf. Hati-hati kalau berwudu, apalagi wudu di masjid. Di masjid. Begitu juga di saat kita berbuka, Bapak dan Ibu. Berbuka, godaan sangat banyak. Semua yang nampak itu seolah-olah bisa kita makan. Anak-anak sajalah, kalau berbuka itu semuanya seolah-olah mau dimakannya itu. Nampak cendolnya, nampak jusnya, nampak es krimnya, nampak batagornya, nampak lontongnya, semua ingin dimakan. Mungkin kita yang dewasa juga seperti itu. Puasa tanpa latihan akan letih ya. Puasa tak berlatih pada bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan letih ya. Letih, capek puasanya karena tak terlatih. Begitu juga puasanya, semuanya mau dimakan. Tetapi begitu dimakan dengan cuma 1 gelas jus, maka makanan lain pun jadi tak termakan. Sampailah masuk waktu azan Isya. Sampai pulang kita tarawih, makanan terbiar saja di atas meja. Ada cendolnya, ada dawetnya, ada pecelnya, ada lontongnya, tak termakan. 1 kali berbuka 5 macam makanan ada di meja. Israf. Perbuatan kita baik tetapi diikuti dengan israf, maka menjadilah perbuatan setan. Allah tak suka, maka kata Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Yang kedua disebut dengan tabzir. Tabzir ini kita menggunakan sesuatu memang kita tak menggunakannya. Kita membeli sesuatu tapi kita tak gunakan dia. Kita beli dia tapi tak kita pakai, cuma pajangan saja. Ada lemari, Pak dan Ibu, lemari di rumah kita itu kalau bisa ditulis itu namanya lemari setan. Apa sebab? Ada di dalamnya pot bunga, ada dalamnya mobil-mobilan, ada dalamnya kipas, ada dalam tupperware yang macam-macam bentuk ya. Ada dalamnya mobil-mobil jam, baju lagi yang tak terpakai. Kan tak terpakai itu, tak tergunakan, itulah mubazir. Dan lemari itu disebut dengan lemari setan. Adalah orang membeli keramik di seluruh rumah yang besar-besar, Pak. Besar dari Cina khusus. Untuk apa itu? Harganya sampai 12 juta, 20 juta. Untuk apa digunakan? Tak termanfaatkan. Ketahuilah dalam pot itu ada setan. Itu pasti. Karena kawan setan. Untuk apa beli sampai puluhan juta sementara manfaatnya tidak ada? Itulah namanya mubazir. Maka disebutlah mubazir itu kawannya setan. Banyak hal lain bisa dimanfaatkan, Bapak dan Ibu. Maka Ramadan kita ini meminimal yang itulah, yang perbuatan-perbuatan kita anggap baik sebenarnya dibenci oleh Allah SWT. Perbuatan-perbuatan bisa kita anggap baik sebenarnya itu adalah perbuatan setan. Maka apabila setan telah masuk dalam sesuatu yang kita kerjakan, maka dipastikan di sana tidak akan menemukan kebaikan, dan di dalamnya tidak ada menemukan ketenangan dalamnya. Pasti. Apabila sesuatu yang Allah benci masuk ke rumah kita, maka kita pasti tidak akan mendapat ketenangan di rumah itu. Berbuka saja udah kacau, dah rusuh kita berbuka. Ya. Mau sholat rusuh. Ya. Karena barang-barang yang kita pakai sehari-hari adalah barang-barang yang mubazir, yang tak terpakai oleh kita. Dan kalau kita mati dalam suasana seperti itu, dia pasti akan dihisab, pasti dan pasti. Tak bergerak tumin ada anak Adam itu sebelum dia ditanya tentang harta bendanya itu. Hati-hati, maka Ramadan ini kita ingatkan kembali pada diri kita. Sesuatu yang mubazir, sesuatu yang israf, hendaklah kita hindari dan bersederhanalah dalam hidup ini. Mungkin ini Bapak dan Ibu, walaupun tidak memenuhi syarat mungkin tausiah kita, tetapi jelas Ramadan adalah bulan di mana kita harus merenung kembali bagaimana sebenarnya Ramadan ini kita manfaatkan. Ramadan di tempat Allah berkasih sayang dengan kita, menunjukkan kasih sayangnya tempat kita minta ampun. Kalau mungkin di bulan lain hanya dengan solat saja, puasa biasa-biasa saja, tak terampuni dosa kita yang banyak. Tapi dengan 1 kali Ramadan, Allah mungkin ingin ampuni dosa kita yang banyak.
maka kita manfaatkanlah sebaik-baiknya Ramadan ini untuk minta ampun. Maka kata Nabi, sesungguhnya orang celaka di Ramadan ini adalah begitu Ramadan berlalu, dosanya tak diampuni. Itu orang celaka. Apa tanda orang celaka? Yaitu Ramadan berlalu sementara mereka tak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, sebutkan ayat tentang mubazir. Dua orang, laki-laki, dua perempuan. Ya. Dua laki-laki, dua perempuan. Mungkin laki-laki bapak-bapak boleh juga ya. Oke, anak-anak. Ayat tentang mubazir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang perempuan boleh main ke belakang. Ayat tentang mubazir. Oke, ini coba namanya Pak. Nah, tentang mubazir. Isra ayat. Apa bunyinya? Boleh dosa, boleh aja lah. Ayat tentang mubazir itu di surah Al-Isra ayat 27. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu kawan setan. Alhamdulillah. Satu lagi laki-laki. Apa itu israf? Mana tu? Ini dulu. Okey. Menggunakan sesuatu yang berlebihan tapi jarang menggunakannya. Betul apa betul tu? Menggunakan sesuatu jarang berlebihan. Boleh aja lah ya. Tidak sebenarnya definisi. Oke. Yang laki-laki atau perempuan, apa itu mubazir? Oke, mubazir. Yang satu lagi perempuan. Menggunakan sesuatu dengan berlebihan. Itu mubazir itu israf itu. Rasa-rasanya bukan ya. Oke, boleh aja lah. Berapa tuh? Siapa nama tadi? Rizki. Rizki, oke Rizki. Coba dulu. Yang perempuan. Sebutkan ayat tentang puasa. Mohon maaf jika ada kekurangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.